Tapal Popos 17 Desember 2020. Klaster Pilkada, toko-toko di Sulsel terpapar corona mulai Aksa Mahmud, IAS hingga Haidir. Virus corona makin mengganas. Pasca pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember lalu, sejumlah toko-toko di Sulsel dipastikan terpapar virus corona. Mereka diantaranya adalah mantan wali kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Ia dinyatakan positif virus corona. Hal itu diumumkan sendiri oleh IAS melalui akun media sosial Instagram miliknya Rabu 16 Desember. Tak hanya dirinya, putra sulungnya Amirul Yamin Ramadan Syah ikut terpapar berdasarkan hasil uji swab yang dilakukan oleh keluarganya. Kedua, calon wali kota Makassar nomor urut 3 Samsu Rizal dan istrinya Melia juga mengumumkan dirinya positif terjangkit virus corona lewat akun Instagramnya. Hari ini hari kedua kami melakukan isolasi mandiri di kediaman, tulis Dek Ical sapaan akrabnya. Pengusaha nasional Aksa Mahmud bersama istri juga dikabarkan positif virus corona. Aksa kini menjalani isolasi mandiri bersama keluarga. Ya benar, beliau sudah observasi dan dalam kondisi baik-baik. Sudah tertangani dengan baik, kondisinya sudah juga baikkan, kata Erwin Aksa, CEO Bosowa Group yang juga anak kandung Aksa Mahmud. Kemudian calon Bupati Maros, Haidir Syam, dinyatakan positif corona usai menjalani swab di Rumah Sakit Crestelina, Makassar. Kabar ini dibenarkan oleh Ketua Tim Pemenangan Amerika Serikat Haidir Syam Suhartina, Muhammad Irfan AB. Ia menyebut pemilik suara terbanyak di Pilkada Maros itu dalam kondisi baik. Dinyatakan positif oleh tim dokter di Rumah Sakit Crestelina, Makassar tadi malam. Alhamdulillah kondisinya baik, kata Irfan Kamis 17 Desember. Sebelumnya epidemiologi Unhas Ansariadi mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga protokol kesehatan saat pilkada. Menurut Ansariadi, jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, maka kasus corona di Makassar bisa melonjak tajam, bahkan mencapai 150%. Bisa dicegah jika protokol kesehatan ditaati warga. Ini kita perkirakan terjadi lonjakan kasus hingga 150%, ujar Ansariadi beberapa hari yang lalu. Kasus corona di Sulsel memang mengkhawatirkan pasca pilkada. Data 16 Desember 2020, Sulsel masuk 5 besar daerah penyumbang tertinggi tambahan corona di Indonesia yang mencapai 6.725. Rinciannya Jawa Barat 1.434 kasus, Jakarta 1.221 kasus, Jawa Timur 755 kasus, Sulsel 447 kasus, dan Jawa Tengah 421 kasus. Wow. Kepala BKKBN Sulsel apresiasi Kampung KB di Palopo. Kepala BKKBN Provinsi di Sulsel Dr. Anda Haja Andi Rita Mariani MPD beserta rombongan didampingi oleh PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Palopo Farid Kasim, Camat Wara Rustam SE, Camat Barak Salamuddin, dan Lurah meninjau Kampung KB di Kelurahan Dangerakko dan Kelurahan Temalebak Kamis 17 Desember. Adapun Kampung KB dikunjungi yaitu Kampung KB Idaman di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, dan Kampung KB Selalu Bersama Kelurahan Temalebak, Kecamatan Barah. Kepala BKKBN Provinsi Sulsel Andi Rita Mariani menyampaikan tujuannya berkunjung ke kota Palopo ingin melihat langsung seperti apa progres Kampung KB yang ada di kota Palopo. Andi Rita Mariani sangat mengapresiasi Kampung KB yang ada di kota Palopo. Kedua Kampung KB ini kelihatan kolaborasinya dan juga dampak dari pembangunan fisiknya. Lanjutnya di sini dilihat banyak sekali kegiatan yang berintegrasi
dan ini merupakan tujuan dari pembangunan kampung KB tersebut. Sebagaimana kolaborasi dari semua stakeholder, kemudian organisasi-organisasi sosial itu melebur, dan bagaimana kita membawa kampung ini dari kampung menjadi tidak kumuh dan kesejahteraan. Bosan dan menarik. KPU Lu Utara tetapkan paslon bisa meraih suara terbanyak. Komisi Pemilihan Umum Lu Utara menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Indah Putri Indriani Suaib Mansur sebagai pemenang pilkada dengan total jumlah suara sebesar 80.078 atau sekitar 45,14%. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lu Utara tahun 2020 telah selesai malam tadi, Rabu 16 Desember. Hasilnya pasangan calon bisa akronim bersama Indah Suaib ditetapkan secara resmi oleh KPU di Lu Utara sebagai kandidat peraih suara terbanyak dalam Pilkada Lu Utara 2020. Memutuskan dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dengan perolehan suara 49.816 suara, pasangan calon nomor urut 2 Indah Putri Indriani Suaib Mansur dengan perolehan 80.078 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 Arsad Kasmar Andi Sukma dengan perolehan 47.515 suara. Kata Ketua KPUD Lu Utara Samsul Bahri saat membacakan surat keputusan penetapan hasil pleno Rabu 16 Desember. Samsul Bahri menambahkan pihaknya memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk mengajukan gugatan ke MK jika merasa keberatan dengan hasil pleno tersebut. RSPI Sulianti Saroso gelar simulasi vaksinasi corona. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso menggelar simulasi vaksin corona pada Rabu 16 Desember. Simulasi dilakukan untuk memetakan protokol pelaksanaan vaksinasi corona. Tahap pertama, vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril mengatakan ada lebih dari 500 tenaga kesehatan di RSPI Sulianti Saroso yang masuk kriteria penerima vaksin corona. Tenaga kesehatan yang masuk kriteria penerima vaksin sebanyak 575. Setelah di screening ada yang dieksklusi apakah hamil. Komorbid jadi tinggal 375 orang. Katanya Rabu 16 Desember di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Ia melanjutkan pihaknya sudah membentuk panitia untuk melaksanakan vaksinasi, sehingga tenaga kesehatan RSPI Sulianti Saroso yang masuk kriteria dan lolos screening siap dilakukan vaksinasi. Tata cara vaksinasi dimulai dari pendaftaran, screening, pemeriksaan dokter, vaksinasi, observasi. Pendaftaran dilakukan melalui Google Form dengan mengisi data identitas diri, gejala yang sama seperti COVID-19, riwayat penyakit tertentu terdahulu. Setelah itu penerima vaksin menuju meja screening untuk memastikan sesuai kriteria penerima vaksin. Setelah memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin, maka dilanjutkan masuk ke ruang layanan vaksinasi. Setelah diberi vaksin, selanjutnya menuju meja observasi selama 30 menit untuk melihat apakah terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau tidak. Usai 30 menit menunggu, penerima vaksin bisa meninggalkan ruangan. Jika terjadi gejala pada saat sampai di rumah atau beberapa hari setelah vaksin, segera periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Penerima vaksin diminta kembali setelah 2 minggu ke depan untuk vaksinasi yang kedua. Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengatakan simulasi akan terus dilakukan secara masif. Saya bersyukur karena simulasi yang kita laksanakan berjalan baik dan kita akan secara masif melakukan simulasi sampai waktu tiba di mana Emergency Use Authorization sudah diberikan BPOM, baru kita bisa melaksanakan vaksinasi, kata Menkes Terawan. Ketika tiba waktunya vaksinasi, tambah Menkes Terawan, sudah tidak ragu-ragu lagi karena sudah terbiasa saat simulasi. Yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah pengaturan orang untuk tetap menjaga jarak
memakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengaku antusias menyaksikan simulasi vaksinasi COVID-19 di RSPI Sulianti Saroso. Walaupun simulasi vaksin tersebut baru ditetapkan untuk pemberian kepada tenaga kesehatan. Kedepannya tinggal diselaraskan bagaimana simulasi pemberian vaksin untuk masyarakat. Namun demikian baginya, yang terpenting adalah tidak ada KIPI setelah vaksinasi. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Tidak ada KIPI setelah vaksin, itu yang paling penting. Mudah-mudahan vaksinasi nanti berjalan lancar dan menambah imunitas tenaga kesehatan, kata Menko PMK Muhadjir. PMDS Putri cetak Hafizah pertama. Sholat tak surut prestasi kampus pesantren modern Dato' Sulaiman, bagian Putri Palopo kini berhasil mencetak Hafizah penghafal Al-Quran pertamanya. Adalah Anissa Santriwati program tahfiz berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran dalam kegiatan khataman Asghar pada Kamis 17 Desember siang di PMDS Putri Jalan HM Daud Tompotika, Kota Palopo. Pimpinan kampus PMDS Putri M.R. Fasarifuddin dalam keterangannya menjelaskan, program tahfiz di pondok kami dibuka sejak 2018 silam. Hingga kini kami membina 79 santriwati khusus program ini. Alhamdulillah seorang diantaranya telah khatam hafalan 30 juz hari ini. Sekedar diketahui, PMDS Palopo juga membina program tahfiz untuk santri putra di kampus lainnya terletak di Jalan Dr. Ratulangi, Balandai. Kelas ini juga telah berhasil menamatkan hafiz 30 juz beberapa waktu yang lalu. M. Arfa menambahkan, ke depan kami mengharapkan program ini dapat terus mencetak santri-santriwati hafiz lebih banyak lagi, tentu saja dalam rangka memuliakan Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam, sebagai pegangan hidup di dunia menuju akhirat kelak. Demikian berita dari Palopo Pos. Semoga kali ini info ini bisa menambah wawasan kita di pagi hari ini. Saya Riyadi, sampai jumpa.